Geger pesta sesama jenis di hotel mewah di Surabaya, Jawa Timur digerebek polisi. 34 orang diamankan karena diduga melakukan pesta seks sesama jenis. Polisi menggerebek salah satu kamar di hotel mewah di Jalan Ngagal, Surabaya dan mendapati puluhan pria yang diduga sedang melakukan aktivitas seks sesama jenis. Sejumlah pria didata satu persatu. Polisi menggelandang 34 orang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa secara maraton. Pengungkapan ini bermula dari informasi yang didapat Satuan Samapta Polrestabes Surabaya. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis di Hotel Ritwan Surabaya. Ada berapa orang yang diamankan? Total ada 34 orang, kita bawa ke Polrestabes. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, termasuk memeriksa motif dan peran masing-masing peserta dalam pesta tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton lantaran pelakunya 34 orang. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. 2 hari dilaporkan hilang, seorang remaja putri Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di sungai. Jasad korban ditemukan nyaris tanpa busana. Jasad remaja perempuan nyaris tanpa busana ditemukan di dasar aliran sungai kecil di Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, Purwakarta. Saat pertama kali ditemukan oleh warga, jasad disangka boneka. Dan saat diperiksa, ternyata tubuh manusia yang sudah terbujur kaku. Posisi kepala korban tenggelam dan ditemukan luka memar di punggung. Dugaan sementara, korban merupakan seorang remaja yang dilaporkan hilang 2 hari setelah diajak main oleh temannya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Diduga kuat, korban tewas 5 jam sebelumnya ditemukan. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, polisi tengah menyelidiki dan memeriksa saksi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Hanya karena tak diberi uang untuk beli rokok, seorang pemuda di Tangerang, Banten tega membunuh ayahnya. Usai pemeriksaan, diketahui pelaku mempunyai riwayat gangguan jiwa. Pria berinisial MS, 38 tahun, warga Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten tega membunuh ayahnya. Korban ditemukan tewas pertama kali oleh istrinya yang baru saja pulang bekerja dan terkejut melihat korban tergeletak di lantai bersimbah darah di dalam kamar. Sementara pelaku yang berada tidak jauh dari rumah kemudian diamankan warga sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Mauk datang ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan dipicu pelaku kesal lantaran tidak diberi uang oleh korban untuk membeli rokok. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku diketahui mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Untuk memastikan hal itu, polisi berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Hasil penyelidikan sementara bahwa motif adalah anak atau pelaku yang diduga pelaku kesal kepada ayahnya karena sebelumnya, berhari-hari sebelumnya meminta uang untuk membeli rokok. Tapi karena tidak ada uang, bapaknya tidak memberi uang tersebut sehingga kesal. Sehingga pada hari H, yaitu 17 Oktober itu, melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian wajah kepada bapak korban pada saat tidur. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan kejiwaan untuk menentukan status hukum bagi pelaku. Seorang pria penagih bank keliling nekat mencuri barang berharga di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah pemiliknya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat mobil yang sedang dinyalakan ditinggal pemiliknya. Inilah rekaman CCTV saat pria penagih bank keliling mengambil tas dari dalam mobil yang sedang dipanaskan pemiliknya di kawasan Kompleks Bumi Asri Bandung Kulon, Kota Bandung. Pelaku beraksi saat pemilik meninggalkan mobil masuk ke rumah. Pelaku yang melihat situasi sepi langsung buka pintu mobil dan mengambil tas korban lalu kabur.
Berbekal laporan korban dan ciri-ciri yang terekam CCTV, aparat Satreskrim Polsek Bandung Kulon lalu menangkap pelaku di kontrakannya di kawasan kota Cimahi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku melihat kelalaian pemilik mobil yang meninggalkan mobil dalam kondisi hidup dan tidak terkunci. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri karena melihat adanya kesempatan. 5 jam setelah kejadian, kita amankan daripada pelaku. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan, pertama ada sepeda motor yang mereka gunakan, helm, termasuk jaket, termasuk barang-barang yang memang diambil ya, diantaranya tas, dan itu barangkali ya yang kita amankan. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Bandung Kulon dan diancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi mengimbau warga untuk berhati-hati dan tidak lalai saat memanaskan kendaraannya di luar rumah karena bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rencananya hari ini Lisa akan diperiksa Bareskrim Polri sebagai tersangka. Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan status terbarunya sebagai tersangka hari ini. Penetapan status tersangka terhadap Lisa Mariana dilakukan 14 Oktober lalu setelah penyidik menemukan bukti cukup. Lisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadinya dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Lisa Mariana juga telah lebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya tes DNA. Namun tes DNA berkata lain. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Tiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari Bareskrim Polri. Selamat siang Nata, apakah Lisa sudah tiba di Bareskrim Polri siang hari ini? Ya baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Dapat disampaikan terkait dengan kedatangan dari Lisa Mariana yang memang dijadwalkan pada kemarin oleh pihak polisi atau Bareskrim pada pukul 11 hingga dengan saat ini pukul 12:16 waktu Indonesia Barat belum juga tiba, baik itu dari tim kuasa hukum maupun dari yang bersangkutan. Kami juga tadi sempat mendengar informasi bahwa update-nya ternyata Lisa Mariana ini dikabarkan sakit sehingga kemungkinan besar tidak jadi datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri terkait dengan status sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa, memang sebelumnya pada kemarin disebutkan bahwa seharusnya yang bersangkutan ini tiba pada pukul 11 karena pemeriksaan akan dilakukan pada pukul tersebut. Namun ternyata hingga dengan saat ini awak media masih terus menunggu dan informasinya juga tadi kabarnya akan ada keterangan dari kuasa hukum, namun tidak diketahui secara pasti kapan atau pukul berapa tim kuasa hukumnya akan datang ke Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan kepada para awak media. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya Lisa Mariana ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ini pada tanggal 14 Oktober 2025. Yang mana awal mula terjadinya kasus ini yakni pada bulan Maret maksud kami, yang mana Lisa Mariana mengupload sejumlah screenshot ataupun percakapan di sosial media sehingga membuat geger heboh di sosial media atas perbuatan ataupun berselingkuh dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian juga disangkakan juga bahwa Ridwan Kamil ini memiliki anak hasil biologis dengan Lisa Mariana dengan inisial CA. Kemudian
pada bulan Agustus 2025 yang lalu sempat dilakukan tes DNA. Namun sangat disayangkan ternyata hasil tes DNA tersebut adalah tidak identik. Dan atas kasus tersebut, maka Ridwan Kamil menolak untuk mediasi ataupun damai dan melanjutkan perkaranya sampai dengan tahap saat ini. Dan tentunya hal tersebut juga berguna untuk memberikan efek jera, karena mengingat untuk kasus tersebut juga ini mencemari nama baik dari Ridwan Kamil, dan sehingga untuk saat ini proses dari hukum ini tetap dilaksanakan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Pram. Ya, melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, Nata Arman, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.